Ada fakta yang sampai detik ini pun masih sering dilakukan dosen dan ini mungkin bisa jadi bahan kalau diterusin. Satu fenomena unik dalam dunia akademik Indonesia, banyak dari rekan dosen berhenti di lektor. Nggak salah denger loh ya ini, bukan gara-gara nggak mampu buat naik, tapi karena kerasa udah cukup aja gitu. Udah punya tunjangan, BKD aman, status akademik jelas, mahasiswa juga manut, bahkan kampus nggak terlalu neken. Terus muncul pertanyaan yang jarang dibahas secara belak-belakan. Apakah lektor emang jadi zona nyaman paling strategi dalam karir dosen atau justru jadi jebakan buat jangka panjang nantinya? Nah, kita bahas satu persatu, mulai dari fenomena bottleneck jabatan akademik Indonesia. Rekan dosen, kalau melihat distribusi jabatan akademik nasional, kita bisa nemuin pola bottleneck yang sangat jelas. Berdasarkan data akreditasi dan pelaporan nasional tahun 2025 aja, komposisinya kira-kira seperti ini. Dan kalau ada update, ada kesalahan, bisa langsung rekan dosen konfirmasi di kolom chat ya. 62% dosen berhenti di lektor, hanya sekitar 12% yang mencapai lektor kepala, dan kurang dari 3% jadi guru besar. Artinya apa? Nah, posisi jabatan akademik lektor adalah titik penumpukan terbesar dibanding kedua sektor di atasnya. Kenapa bisa gitu? Ya, secara tidak langsung, karena secara struktural, lektor jadi sweet spot paling nyaman. Gimana enggak coba? Nah, udah dapat tunjangan relatif stabil, kisaran di 4-6 juta, beban struktural belum seberat LK atau profesor, lalu tekanan publikasi internasional belum ekstrim banget, belum wajib Q1 atau Q2. Nah, secara teorinya aja nih, di Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025, emang nyoba ngedorong akselerasi jabatan. Tapi, pada praktiknya, promosi ke lektor kepala dan profesor tetap berbasis merit penelitian yang berat, yaitu di 40-45% angka yang harus ada dari penelitiannya. Dan disinilah banyak dari rekan dosen itu mulai berpikir ulang, kalau lektor udah aman, kenapa harus ambil resiko? Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen? Tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus BKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Kenapa banyak dosen terjebak di jabatan lektor dalam waktu lama? Nah, jadi gini, banyaknya rekan dosen yang bisa dibilang tertahan di jabatan fungsional lektor dalam waktu lama itu bukan gara-gara kurangnya di kecerdasan atau pengalamannya, melainkan karena perpaduan antara masalah sistemik dan kesalahan strategi karir. Berdasarkan sumber yang tersedia, ada beberapa alasan utamanya. Ilusi zona nyaman dan keamanan finansial. Nah, di sini jabatan lektor sering banget dianggap kayak titik paling aman buat memenuhi persyaratan BKD. Banyak dari rekan dosen tuh ngerasa cukup ada di posisi ini karena tunjangan sertifikasi dosen udah bisa cair. Sementara tanggung jawab buat naik ke lektor kepala atau guru besar dirasa jauh lebih berat dan nggak sebanding dengan selisih penghasilan yang ditawarin. Jebakan rutinitas mengajar. Banyak dari rekan dosen lektor kebebani dengan beban ngajar yang sangat tinggi. Bahkan nih bisa sampai 20 SKS per semesternya. Hal ini juga ngehabisin energi dan waktu yang seharusnya nih bisa digunain buat riset dan juga publikasi. Sehingga mereka tuh kejebak jadi pengajar tapi minim kontribusi sebagai ilmuwan. Hambatan jabatan struktural. Ngejabat jadi pejabat struktural kayak dekan atau kaprodi sering jadi kuburan bagi beberapa karir fungsional. Ya, walaupun jabatan ini memudahkan pemenuhan BKD, cuma butuh 3 SKS ngajar, tugas administratif yang nyertainya itu sering nyikis waktu riset dan nunda publikasi ilmiah secara terus-menerus. Rendahnya literasi angka kredit atau KUM. Mungkin masih banyak dari rekan dosen tuh belum memahami peta kenaikan jabatan akademik dan nggak ngelakuin pemetaan angka kredit sejak dini. Mereka udah kerja keras tapi nggak terarah karena nggak menghitung kebutuhan persentase unsur penelitian, pengajaran, dan pengabdian secara spesifik sesuai aturan yang berlaku. Hambatan publikasi atau tembok Sinta 2.
ada kecenderungan rekan dosen kejebak di publikasi di jurnal terbawah Sinta 3 sampai Sinta 6 karena proses review yang nggak seketat jurnal Sinta 1, Sinta 2 atau jurnal interpersonal bereputasi. Kurangnya keberanian buat nembus jurnal tier atas ini jadi penghambat utama buat ke lektor kepala. Sikap perfeksionis dan menunda-nunda. Dari beberapa rekan dosen yang nonton nih, pasti pernah ngelakuin hal ini. Menunda menulis karena nunggu dapat hibah penelitian atau nunggu hasil tulisannya jadi sempurna. Padahal akumulasi karya itu termasuk lewat kolaborasi publikasi dengan mahasiswa bimbingan, dan ini nih adalah syarat mutlak kenaikan jabatan. Jadi, secara statistiknya aja, fenomena ini terlihat dari struktur piramida jabatan akademik yang nggak sehat, di mana ada penumpukan di posisi lektor, ya sekitar 115 ribuan dosen dibanding sama jumlah lektor kepala dan guru besar yang jauh lebih sedikit. Kesalahan yang sering dilakuin dosen di level lektor. Nah, di sini kita mulai masuk ke zona nyamannya rekan dosen yang bisa berubah jadi jebakan mematikan nantinya kalau terus dilakuin. Ada 3 kesalahan yang perlu diperhatikan betul nih oleh rekan dosen. Mulai dari buta angka kredit atau KUM. Banyak rekan dosen lektor salah ngehitung strategi penempatan AK. Contoh pola stagnannya kayak gini. Pengajaran 40% kurang lebih di 189 AK, penelitian 35% kurang lebih di 157 AK, dan jadi semua total cukup buat bertahan, tapi nggak cuma agresif buat naik. Padahal kan ya, realistis dulu buat menuju ke lektor kepala mulai dari penelitian minimal di 40%, kurang lebih 240 AK, setara kurang lebih 2 publikasi Sinta 2 dan 1 Scopus Q3. Sementara, terap paling halusnya kayak gini nih, BKD hijau, tunjangan masuk, ngapain repot? Nah, dan masalahnya waktu terus jalan, dan kalau mau naik, gap AK udah jauh. Perfeksionisme yang menunda publikasi. Ini jebakan intelektual yang elegan, kayak gini misalnya, datanya belum lengkap, masih kurang kuat, atau nanti aja kalau udah sempurna. Hasilnya apa? 2 tahun 0 publikasi. Strategi realistis buat keluar dari jebakan ini bisa rekan dosen coba. Gunain Systematic Literature Review, SLR. Manfaatkan dataset sekunder seperti BPS, targetkan Q4 cepat untuk membangun momentum. Jadi, mindset yang perlu rekan dosen ingat adalah publish lebih perfect. Karena LOA aja udah bernilai 25 AK, bahkan nih sebelum artikel terbit resmi. Kalaupun merasa lebih aman di jabatan fungsional kayak Kaprodi, Wadek, atau Dekan, padahal ini secara tidak langsung jadi pedang bermata dua. Teknisnya aja kayak gini, tugas tambahan setara 9 SKS, waktu riset turun drastis, potensi kehilangan kurang lebih 2 publikasi Sinta 2 per tahunnya, kurang lebih ya di 50 AK. Akibatnya apa? Ya, muncullah proporsi penelitian kurang 35%, BKD mungkin hijau, tapi angka penelitian stagnan dan H-index enggak gerak juga. Burnout juga nyata. Dekan atau Wadek 5 tahun tanpa strategi riset bisa ngebuat H-index mentok kurang di 10. Dan ketika masa jabatan selesai, ya udah sulit buat ngejar ketertinggalannya. Jadi, apakah lektor ini lebih menguntungkan? Dalam jangka pendek iya, tapi kalau dalam jangka panjang, ya belum tentu. Lektor adalah zona nyaman yang rasional, tapi juga bisa jadi zona stagnasi yang nggak kerasa. Apakah rekan dosen tetap berhenti karena strategi, atau emang karena takut ambil resiko? Coba tulis di kolom komen. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.